Pemirsa, Anda kembali di Top News. El Nino banyak dituding sebagai biang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun data pemerintah maupun PBB menunjukkan faktor manusia menjadi penyebab utama karhutla. Apa buktinya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Beginilah penampakan kebakaran hutan dan lahan yang masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Kencangnya angin serta kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal, dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga. Minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain di waktu yang bersamaan membuat petugas kewalahan. Kabut asap imbas dari kebakaran lahan dan hutan berdampak pada hampir 4.000 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan kini memperketat pemantauan di setiap puskesmas seiring meningkatnya jumlah warga yang berobat dengan keluhan sesak napas, batuk, dan iritasi mata. Pihak dari Posko Karhutla menyebutkan bahwa kondisi udara berada di angka 304 dan rawan terhadap kesehatan karena udara berkabut. Data terakhir menunjukkan ISPA menyerang hampir 4.000 warga dan ditangani di 24 puskesmas, 2 rumah sakit pertama, dan 1 rumah sakit besar. Posisi ISPU-nya di posisi 304 dan itu boleh dikatakan agak rawan dan itu memang kabut. Sesuai dengan data terakhir yang diterima bahwa akibat ISPA atau penyakit itu dan cuma tidak ada yang sampai opname di rumah sakit. Itu jumlahnya hampir 4.000-an dari 24 puskesmas, 2 rumah sakit pertama dan 1 rumah sakit besar yang di Kabupaten Kota Timur. Hingga Agustus 2026, total akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menembus 107.465,47 hektar yang mencakup 35 provinsi dan 294 kabupaten. Berdasarkan data resmi Real-Time Sistem Informasi SIPONGI Kementerian Kehutanan per 10 Agustus 2026, lonjakan titik panas atau hotspot harian nasional naik sangat drastis akibat puncak kemarau El Nino dengan mendeteksi 5.723 titik panas dalam 24 jam terakhir. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Provinsi yang paling banyak terdampak berdasarkan data kumulatif 2026 adalah Kalimantan Barat. Luas kebakaran mencapai 28.680,47 hektar dan sempat menyumbang 2.958 titik panas harian. Disusul Riau yang mengalami kerusakan vegetasi dan area pesisir yang sangat masif, dengan total luas kebakaran mencapai 15.477,95 hektar. Secara nasional, karhutla saat ini memiliki potensi besar untuk semakin membesar dan meluas, bukan dalam proses penurunan. Meskipun tim Satgas Gabungan Darat dan Udara terus melakukan pemadaman secara intensif, kondisi iklim dan cuaca ekstrim menjadi faktor utama yang membuat api masih sangat rawan menyebar.
Hasil monitoring BMKG mengonfirmasi bahwa Indonesia tengah memasuki fase El Nino kategori kuat. Fenomena ini menekan pertumbuhan awan hujan secara drastis, membuat atmosfer sangat kering dan meningkatkan suhu permukaan. Puncak kekeringan ekstrim diprediksi baru terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Karena itu, indeks kemudahan terbakar atau fire danger vegetasi dan lahan saat ini berada pada level tertinggi. Banyak wilayah pengamatan di Sumatera dan Kalimantan sudah mencatatkan hari tanpa hujan atau HTH kategori sangat panjang, yakni 31 hingga 60 hari, serta ekstrim panjang di atas 60 hari. Kendati El Nino menjadi faktor signifikan, namun menurut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Budi Irawan, mayoritas karhutla dipicu oleh ulah manusia yang sengaja membakar lahan. Dia bahkan menyebut faktor manusia itu mencapai 99%. Analisis yang dilakukan Badan PBB untuk pengurangan resiko bencana UNDRR menyebut aktivitas manusia menjadi penyebab 98% dari seluruh kejadian kebakaran di Indonesia, terutama akibat faktor sosial dan budaya, termasuk kebutuhan ekonomi. Metode tebas bakar atau slash and burn masih menjadi faktor utama. Individu maupun korporasi ilegal masih menggunakan cara membakar hutan untuk membersihkan lahan karena jauh lebih murah dan cepat dibandingkan menggunakan alat berat. Apa bukti faktor manusia lebih dominan dari faktor El Nino? Data dari ASEAN Specialized Meteorological Center atau ASMC, jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia berjumlah 95% total titik api di wilayah ASEAN bagian selatan. Dalam laporan klaster cuaca per 9 hingga 10 Agustus 2026, jumlah titik api di Indonesia sebanyak 5.723 hingga 6.351 titik panas. Malaysia kurang dari 25 titik panas dan Filipina kurang dari 15 titik panas. Mengapa Malaysia dan Filipina jumlahnya begitu sedikit? Salah satu faktornya adalah penegakan hukum. Di bawah Environmental Quality Act 1974, pelaku pembakaran terbuka di Malaysia dikenakan denda instan hingga Rp500.000, sekitar 1,7 miliar rupiah, atau penjara hingga 5 tahun. Polisi lingkungan di sana memiliki wilayah patroli yang jauh lebih sempit dan akses infrastruktur yang baik, sehingga pelaku pembakaran di pinggir kota atau perkebunan langsung tertangkap hari itu juga. Sementara itu, Filipina memberlakukan Clean Air Act 1999 yang melarang keras segala bentuk pembakaran sampah organik dan pertanian terbuka. Penegakan hukum dibantu oleh struktur komunitas terkecil yang disebut barangay. Kepala desa atau barangay kapten memiliki kewenangan hukum langsung untuk memenjarakan warga yang kedapatan membakar lahan sekecil apapun di wilayahnya. Di Indonesia sebenarnya memiliki hukum yang setara, bahkan secara teks jauh lebih berat daripada Environmental Quality Act milik Malaysia. Payung hukum utama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH. Berdasarkan pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPLH, setiap orang atau korporasi dilarang keras melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sanksi pidananya penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda antara 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Bagi korporasi, selain denda miliaran rupiah, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, penyitaan keuntungan, hingga kewajiban membayar ganti rugi pemulihan lingkungan senilai ratusan miliar rupiah melalui gugatan perdata. Meskipun hukumnya sangat keras, efektivitasnya di lapangan kerap kalah dibandingkan Malaysia karena Indonesia menerapkan asas strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana perusahaan harus bertanggung jawab jika ada api di dalam konsesi mereka tanpa perlu membuktikan siapa yang membakar. Masalahnya, di pengadilan, proses pembuktian hukum lingkungan di Indonesia sangat rumit, karena korporasi besar sering berargumen bahwa api berasal dari luar konsesi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.